Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akram Syadani dari jurusan Pariwisata, Prodi Manajemen dan D4 Manajemen Perhotelan. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Food and Beverage Service di Grand Royal Denai Hotel Bukit Tinggi. Dalam proposal ini akan terdapat 3 poin penting yang akan dibahas. Yang pertama itu adalah pendahuluan, yang kedua adalah kajian pustaka, dan yang ketiga adalah metode penelitian. Masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Restoran adalah salah satu bagian hotel. Restoran adalah salah satu bagian yang masuk dalam food and beverage, tanggung jawab atas berbagai event, aktivitas hotel sehari-hari, dan acara yang diadakan hotel baik di luar. Restoran adalah salah satu bagian yang masuk dalam food and beverage, tanggung jawab atas berbagai event, aktivitas hotel sehari-hari, dan acara yang diadakan hotel baik di luar maupun di dalam hotel. Kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh unsur pegawainya. Karena itu, dalam mengukur kinerja suatu organisasi, sebaiknya diukur dalam tampilan kinerja dari pegawainya. Berdasarkan pengalaman industri penulis di Grand Royal Denai Hotel Bukit Tinggi di Departemen Food and Beverage Service yang melihat dan mengamati masalah yang terdapat di Royal Restoran. Adapun masalahnya itu staf sering terlambat masuk pagi. Pada saat bekerja, staf juga sering meninggalkan restoran dan sering menggunakan handphone pada saat bekerja. Hal ini membuat kinerja karyawan tidak efisien yang berdampak pada sehingga banyak tamu yang komplain terhadap pelayanan yang diberikan. Secara umum, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja Hotel Bukit Tinggi. Yang kedua, tujuan khusus. Yang pertama adalah mendeskripsikan disiplin kerja di Royal Restoran Grand Royal Denai Hotel Bukit Tinggi. Yang kedua adalah mendeskripsikan kinerja karyawan di Royal Restoran Grand Royal Denai Hotel Bukit Tinggi. Yang ketiga adalah menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan Food and Beverage Service di Grand Royal Denai Hotel Bukit Tinggi. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: yang pertama, manfaat bagi hotel sendiri adalah sebagai saran dan pertimbangan bagi pihak Grand Royal Denai mengenai pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Yang kedua adalah bagi peneliti, diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis di bidang perhotelan, khususnya mengenai pengaruh kinerja karyawan terhadap kepuasan tamu hotel. Yang ketiga, bagi pembaca. Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca dalam merangkap pemenuhan informasi dan referensi dalam menambah pengetahuannya khusus di bidang perhotelan. Selanjutnya, bagi jurusan, diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang. Selanjutnya, bab 2. Pada kajian pustaka, yang bagian pertama aspek-aspek teoritis. Yang bagian pertama teori kinerja. Kinerja sendiri merupakan kinerja sendiri adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator. Lanjut kedua yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, identifikasi masalah yang di dalam penelitian ini adalah: yang pertama adalah karyawan sering terlambat masuk, terutama pada shift pagi. Yang kedua, karyawan sering menggunakan handphone pada saat bekerja. Yang ketiga, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, identifikasi masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah karyawan sering terlambat masuk kerja, terutama pada shift pagi. Karyawan sering menggunakan handphone pada saat bekerja.
Yang ketiga, rendahnya kepedulian waiters terhadap aturan yang berlaku. Yang kelima, tamu komplain karena pelayanan yang seharusnya didapatkan oleh tamu tidak terpenuhi dengan baik. Selanjutnya adalah batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini dibatasi pada disiplin kerja pada Royal Restoran, kinerja karyawan di Royal Restoran. Yang ketiga, disiplin kerja dan kinerja karyawan di Royal Restoran. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana disiplin kerja di Royal Restoran Grand Royal Danai Hotel Bukit Tinggi. Yang kedua, bagaimana kinerja karyawan di Royal Restoran Grand Royal Danai Hotel Bukit Tinggi. Yang ketiga, bagaimana pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan food and beverage service di Grand Royal Danai Hotel Bukit Tinggi. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, tujuan ukur indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Ada 3 faktor yang mempengaruhi kinerja, yaitu adalah yang pertama, faktor internal pegawai. Faktor internal pegawai meliputi kompetensi, pengetahuan, bakat, pengalaman kerja, semangat kerja, dan kepuasan kerja. Selanjutnya, faktor lingkungan internal organisasi yang meliputi penggunaan teknologi, sistem manajemen, kompensasi, dan kepemimpinan, iklim kerja, sumber daya pendukung, teman kerja, dan pelatihan. Selanjutnya adalah faktor lingkungan eksternal, meliputi kehidupan ekonomi, kehidupan politik, kehidupan sosial budaya, dan agama masyarakat. Selanjutnya adalah indikator kinerja karyawan. Bernardin dalam Rosita pada tahun 2012 dan Rikantika pada tahun 2016 menjelaskan bahwa kinerja seseorang dapat diukur berdasarkan 6 kriteria yang dihasilkan dari pekerjaan yang bersangkutan, yaitu yang pertama adalah kualitas, kedua kuantitas, yang ketiga ketepatan waktu, yang keempat efektivitas, yang kelima kemandirian, yang keenam dan komitmen kerja. Lanjut pada bagian kedua, teori disiplin kerja. Pengertian disiplin. Disiplin sendiri berarti pengajaran atau pelatihan. Disiplin adalah kondisi kendali dari pegawai atau karyawan dan perilaku tertib yang menunjukkan tingkat kerjasama dalam salah satu organisasi. Bagian kedua, bentuk-bentuk disiplin kerja. Anwar Prabu Mangkunegara mengemukakan bahwa bentuk disiplin kerja itu yang pertama adalah disiplin preventif, yaitu merupakan suatu upaya untuk menggerakkan pegawai untuk mengikuti dan mematuhi pedoman kerja, aturan-aturan yang telah digariskan oleh perusahaan. Yang kedua adalah disiplin korektif, yaitu merupakan suatu upaya untuk menggerakkan pegawai dalam suatu peraturan dan mengarahkan untuk tetap mematuhi peraturan yang sesuai dengan pedoman yang berlaku pada perusahaan. Yang ketiga adalah disiplin progresif, yaitu merupakan suatu kegiatan yang memberikan hukuman-hukuman yang lebih berat terhadap pelanggaran yang berulang. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja adalah yang pertama adalah besar kecilnya pemberian kompensasi. Yang kedua adalah tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan. Yang ketiga adalah ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan. Yang keempat adalah keberanian pemimpin dalam mengambil tindakan. Dan yang kelima adalah ada tidaknya pengawasan pimpinan. Yang keenam, ada tidaknya perhatian kepada para karyawan. Selanjutnya masuk ke indikator disiplin kerja. Indikator disiplin kerja dibagi dalam 4 dimensi, diantaranya adalah yang pertama, taat terhadap aturan waktu. Yang kedua adalah taat terhadap aturan perusahaan. Yang ketiga adalah taat terhadap aturan perilaku dalam pekerjaan. Yang keempat adalah taat terhadap peraturan lainnya. Yang keempat, masuk ke bagian yang kerangka konsep. Selanjutnya, bagian kerangka konseptual. Dalam kerangka konseptual, penulis akan membahas tentang pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan food and beverage di Royal Danai.
Selanjutnya, pada bagian hipotesis penelitian, penelitian yang ditujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah HA sama dengan terdapat pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan Food and Beverage Service di Grand Royal Danai Hotel Bukit Tinggi. HO sama dengan tidak terdapat pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan Food and Beverage Service di Grand Royal Danai Hotel Bukit Tinggi. Selanjutnya, masuk pada bagian bab ketiga, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal, karena penelitian ini satu variabel terhadap di Grand Royal Danai Hotel Bukit Tinggi pada bulan Februari 2020. Selanjutnya, variabel penelitian. Dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel. Yang pertama adalah variabel bebas, yaitu disiplin kerja. Yang kedua adalah variabel terikat, yaitu adalah kinerja karyawan. Selanjutnya adalah definisi operasional. Kinerja merupakan singkatan dari kinetika energi kerja, yang padanya dalam bahasa Inggris adalah performance. Kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu. Selanjutnya adalah populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian ini adalah waiter and waitress di restoran Grand Royal Danai Hotel Bukit Tinggi yang berjumlah 20 orang. Selanjutnya adalah sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang disebut. Sampel pada penelitian ini pada penelitian ini akan digunakan teknik sampling proportif. Yang sampling proportif sendiri berarti adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik pengambilan sampel menggunakan rumus dari Ridwan pada tahun 2004 sebagai berikut. Karyawan di Departemen Food and Beverage Service yang berjumlah 22 orang. Selanjutnya adalah jenis data dan teknik pengumpulan data. Yang pertama, jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Yaitu data primer yang digunakan adalah didapatkan langsung dari responden dengan cara menyebarkan angkat. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah waiters and waitress di restoran Grand Royal Danai Hotel Bukit Tinggi. Data yang dihasilkan berupa pengisian kuesioner oleh waiter and waitress mengenai disiplin kerja di restoran Grand Royal Danai Hotel Bukit Tinggi. Data primer, data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian dengan memanfaatkan data di laporan ataupun berupa dokumentasi yang sudah ada di dalam perusahaan. 2. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan angket kepada responden sehingga mendapatkan jawaban, tanggapan, dan informasi yang diperlukan oleh peneliti. Selanjutnya masuk ke bagian instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang disusun menurut skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Sebelum menyebarkan angkat dilakukan uji coba instrumen terlebih dahulu. Uji coba instrumen dilakukan untuk mengetahui dan memilih butir-butir pertanyaan yang sahih dan andal. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.